Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib dan Isya Masjid Al-Abrar yang berbahagia. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah terus berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat aman, nikmat sempat. Karena di hari-hari ini sebagian saudara-saudara kita Allah uji dengan bencana, ada yang banjir, ada yang terkena luapan gunung meletus. Ada ribuan yang mengungsi, ada belasan yang wafat, ada puluhan yang hilang. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan aman. Ini menjadi catatan supaya kita untuk lebih bersyukur lagi. Semoga ketika kita lebih bersyukur, semoga Allah tambah nikmatnya kepada kita. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, ya bisa jadi nanti Allah akan uji kita. Cara syukur yang paling mudah adalah dengan menjalankan semua kewajiban kita, kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada sesama manusia. Kepada Allah dengan sholat, kemudian menjaga yang Allah larang, meninggalkan yang Allah larang. Kemudian sesama manusia yang sudah punya istri, menafkahi dengan baik, kemudian bergaul dengan baik, tidak membentak, tidak keras, tidak main tangan dan sebagainya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Ini sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saya merasa tidak enak duduk di sini di kursi, yang lain Bapak-bapak duduk di bawah. Sebenarnya saya lebih enak kalau di bawah kita sama rata. Tapi tidak mengapa karena sudah disediakan gitu. Kalau di Saudi, kajian-kajian di masjid-masjid Saudi, para masyayikh bahkan di Masjidil Haram di Mekah itu begitu, pengisinya memang di kursi. Tapi kan mereka sudah tua, sudah tua, sudah lebih tua dibanding kita masih muda-muda begitu. Saya mohon maaf gitu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Kita masuk ke bab yang berjudul Babul Birri Wassilati. Ini bab tentang al-birru, yaitu tentang berbakti, wassilati dan menyambung tali silaturahim. Nah, bab berbakti dan menyambung tali silaturahim. Yang pertama, siapa yang perlu kita berbakti kepadanya? Yang perlu kita berbakti adalah kedua orang tua. Dan berbakti ini tingkatan paling tinggi, berbakti. Kemudian di bawahnya ada silaturahmi. Nah, siapa yang perlu kita sambung tali silaturahmi? Apakah cukup saudara-saudara kita yang satu bapak, atau saudara-saudara kita yang satu kakek, atau bagaimana? Penulis buku ini Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya yang termasuk kerabat yang perlu kita sambung silaturahmi adalah yaitu yang bertemu sampai kakek keempat. Jadi ini agak luas. Kalau misalkan yang bertemu di bapak kita, berarti cuman saudara-saudara kita. Kalau yang bertemu di kakek pertama kita, berarti bapak kita, paklik kita, paklik yang berikutnya. Kalau yang bertemu ke kakek yang kedua, berarti bapak kita, adiknya
kakek kita. Nah, Syekh di sini menjelaskan bahasanya yang dianjurkan untuk disambung silaturahmi adalah sampai kakek yang keempat. Kenapa? Karena Rasulullah dulu beliau itu tidak menerima sedekah, tidak menerima uang sedekah. Beliau hanya menerima hadiah. Nah, tidak menerima sedekah itu bukan berlaku untuk Rasulullah saja, tetapi termasuk kerabat-kerabatnya. Nah, Syekh mengatakan kerabat-kerabat Rasulullah itu yang tidak menerima sedekah itu sampai ke yang berkumpul di kakek keempat. Beliau sebutkan begitu. Jadi kalau masih bisa kita lacak Pak ya, kita temukan siapa kakek yang kedua, ketiga, tapi sudah wafat, semua sudah wafat, sudah tidak ada. Mungkin anak-anaknya bisa ditemukan, anak-anaknya begitu. Kalau itu bisa kita ketemukan, kita bisa menyambung silaturahmi, itu bagus. Tetapi silaturahmi tingkatnya di bawah berbakti. Yang berbakti itu kepada orang tua itu yang paling tinggi. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi wa an yus'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Akhrajahul Bukhari. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba, barang siapa yang ingin atau barang siapa yang mau, ayyubsata alaihi fi rizqihi, supaya rezekinya dilapangkan, rezekinya diluaskan, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan umurnya dipanjangkan, maka apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung silaturahmi. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih. Kitab Sahih Al-Bukhari kitab paling sahih setelah Al-Qur'an. Saya ulang, dari Abu Hurairah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Rezeki yang Allah berikan kepada kita, kemudian umur, itu sebenarnya sudah Allah catat, sudah Allah tulis. Dan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila telah datang ajal mereka, mereka tidak bisa menunda, tidak juga bisa memajukan. Ada yang bertanya, apakah hadis tadi yang menjelaskan bahwasanya rezeki akan diluaskan kemudian umur akan dipanjangkan, apakah tidak bertentangan dengan hadis, dengan ayat tadi bahwasanya ketika ajal sudah datang itu tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan? Sekilas memang seperti bertentangan, tetapi itu tidak bertentangan. Syekh menjelaskan bahwasanya di antara jelasannya, boleh jadi Allah sudah menulis di Lauhul Mahfuz bahwasanya si fulan umurnya nanti 50 tahun. Tetapi ketika dia menyambung tali silaturahmi, dia akan tambah 5 tahun. Dan Allah tahu nanti itu si fulan akan melakukan silaturahmi atau enggak, Allah sudah tahu. Cuman itu sengaja, istilahnya kalau nanti dia melakukan Allah tambah, kalau enggak. Dan di ayat lain Allah berfirman apa? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus apa-apa yang Allah kehendaki, wa yuthbit, dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Jadi
Boleh jadi ketika seorang melakukan silaturahmi itu Allah tambahkan umurnya, Allah luaskan rezekinya. Jadi begitu. Kemudian yang dimaksud rezeki di sini bukan hanya rezeki. Memang yang pertama terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar rezeki itu pasti harta, kemudian tempat tinggal, kemudian makanan. Tetapi bukan hanya itu, termasuk kesehatan, keamanan, kemudian ringan untuk beribadah. Itu semua adalah rezeki. Itu semua adalah rezeki. Atau contoh yang paling mudah, contoh yang paling bisa kita lihat efek dari silaturahmi adalah misalkan seseorang sudah lulus sarjana, dia belum bekerja, kemudian dia punya saudara jauh, belum pernah ketemu, dia ketika itu ziarah atau silaturahmi, kemudian ditanya-tanya sudah kerja belum? Belum. Ternyata saudaranya punya kenalan, punya channel, punya link. Kemudian kalau di sini mau nggak? Saya punya kenalan, dia lagi butuh misalkan butuh butuh manajer, atau dia lagi butuh bagian administrasi. Nah, itu salah satu cara yang Allah berikan ketika seseorang bersilaturahmi kemudian mengunjungi saudaranya. Allah panjangkan umurnya dan Allah akan tambah rezekinya. Dan bagaimana caranya? Itu Allah yang lebih tahu. Intinya hadis tadi adalah itu menganjurkan kepada kita untuk apa? Untuk menyambung tali silaturahmi. Dan hadiahnya dari Allah adalah Allah akan luaskan rezeki kita dan Allah akan panjangkan umur kita. Syekh menyebutkan di antara faidah-faidah hadis yang pertama adalah apa? Hathun 'azim 'ala silaturahim wa targhib fiha. Hadis tadi berisi kandungan untuk senantiasa menyambung tali silaturahmi, dan hadisnya mengajak untuk melakukan hal itu karena balasannya besar. Dan seseorang itu hakikatnya suka ketika Allah tambah rezekinya, suka ketika Allah luaskan rezekinya, dan suka ketika Allah panjangkan umurnya. Ada enggak dari kita yang sudah siap misalkan bulan depan saya sudah siap meninggal begitu? Kalau sudah ada yang siap begitu, itu luar biasa Pak. Berarti dia sudah bisa menilai dirinya sendiri. Dia sudah bisa menilai selama ini dalam keadaan taat. Ketika mau meninggal itu sudah enggak takut. Tetapi kalau masih merasa banyak dosa, masih belum siap, berarti itu harus lebih bersiap-siap lagi, atau harus lebih bertaubat lagi, lebih mengintrospeksi diri lagi. Tetapi memang setiap anak Adam itu tidak ada yang bisa terbebas dari dosa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu senantiasa punya dosa atau berbuat salah, tetapi wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang senantiasa bersalah, punya dosa itu at-tawwabun, yang terus bertaubat, terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua dari hadisnya adalah anna silaturrahim sababun likathratir rizqi wa tulil hayah. Bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu salah satu sebab seseorang akan diluaskan atau dilapangkan rezekinya dan akan dipanjangkan umurnya, sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi.
Kemudian yang ketiga, bahwasanya hadis tadi menjelaskan ada sebab dan ada akibat. Kalau kita melakukan A, maka akibatnya begini. Kalau kita melakukan B, maka akibatnya begini. Dan kita diberi pilihan, kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa memilih. Dan adalah seorang muslim memilih yang baik. Pasti kita sebagai seorang muslim pasti memilih yang baik, yang bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, itu hadis yang pertama. Jadi hadis yang pertama adalah barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Hadis yang kedua, an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga seorang pemutus, yakni qati' rahimin, yaitu yang memutus tali persaudaraan atau tali silaturahmi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dua-duanya meriwayatkan hadis ini dan hadis ini sahih. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi yang pertama hadisnya adalah berisi anjuran atau ajakan untuk berbuat baik, untuk silaturahmi, untuk melakukan silaturahmi. Yang kedua adalah ancaman bagi yang memutus tali silaturahmi. Syekh mengatakan kenapa yang didahulukan tentang ajakan, karena seseorang itu biasanya lebih suka untuk diajak terlebih dahulu. Kalau langsung dilarang nanti jengkel atau tidak suka. Diajak dulu, dikasih anjuran dulu. Kemudian yang kedua dikasih ancaman. Nah, ancamannya berbunyi apa? La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga seorang pemutus, yaitu qati' rahimin, pemutus tali persaudaraan atau tali silaturahmi. Dan ini ancamannya luar biasa, tidak masuk surga. Dan para ulama mengatakan semua dosa yang disertai dengan ancaman atau laknat itu termasuk dosa besar. Jadi yang misalkan Allah ancam dengan tidak masuk surga atau diancam dengan di neraka khalidan fiha, kekal di neraka, yang perbuatan dosa kemudian Allah iringi dengan ancaman, itu termasuk dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Bagi pemutus tali silaturahim, Allah berfirman, ulaikal ladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itu yang memutus tali persaudaraan, la'anahumullah, Allah akan melaknat mereka. Fa'asammahum, dan akan membuat mereka itu tidak bisa mendengar. Wa a'ma absarahum, dan membuat mereka tidak bisa melihat. Itu salah satu ancaman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah sebutkan dilaknat, dalam hadis tidak masuk surga. Makanya itu sangat besar dosanya, dosa besar, sangat mengkhawatirkan. Kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana bentuk memutus tali silaturahmi? Yaitu dengan kita tidak pernah sampai kepada saudara kita kebaikan-kebaikan kita. Maksudnya
kebaikan-kebaikan kita tidak pernah sampai kepadanya, tidak pernah menyapa, tidak pernah mengunjungi, tidak pernah memberi hadiah, tidak pernah membantu. Ketika saudara butuh kita tidak menolong, padahal ketika saudara kita butuh pertolongan atau butuh misalkan pinjam uang, itu yang lebih diutamakan adalah saudara terdekat. Jadi kalau kita punya rezeki lebih, itu yang didahulukan saudara-saudara terdekat kita, dibantu, dipinjami. Baru kalau yang dekat-dekat ini sudah terbantu, sudah tercukupi, silahkan pilih yang agak jauh, pilih yang lebih jauh. Jangan terbalik. Harusnya begitu. Cuman kadang kita kebalik. Kadang ada yang dengan saudaranya tidak bisa akur. Kadang. Padahal harusnya saudara lebih diutamakan. Kemudian misalkan ada seseorang mengatakan begini, kalau dia tidak mengunjungi saya juga tidak akan mengunjunginya. Kalau dia tidak memberi hadiah atau tidak memberi oleh-oleh kepada saya juga tidak akan memberinya kepada dia. Nah, perkataan ini masuk dalam kategori dia belum menyambung, dia masih membalas. Jadi kalau dia melakukan A, dia akan membalas A. Ini kategorinya membalas. Kalau menyambung tali silaturahmi adalah ketika saudara kita sudah tidak pernah menyapa, tidak pernah berkunjung, tidak pernah membantu, bahkan sudah seperti lupa, tetapi kita mengunjungi, dia susah kita datang, kita bantu. Nah, itu kita termasuk menyambung. Kita tidak butuh balasan, kita tidak butuh ucapan terima kasih. Yang kita minta adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak pikir pusing mau dia membalas, mau dia enggak, yang penting kita menyambung tali silaturahmi. Itu yang namanya menyambung. Kemudian bagi seorang yang memutus tali silaturahmi, ancamannya tidak masuk surga. Nah, ini para ulama mengatakan yang dimaksud dengan tidak masuk surga itu bukan kekal di neraka, bukan, Pak. Tetapi tidak masuk surga itu artinya tidak langsung masuk surga, tapi akan didahului siksa dulu. Ketika siksanya itu sudah menghabiskan dosa-dosanya, nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi begitu. Jadi seseorang itu nanti ada yang langsung masuk surga. Bahkan ada yang langsung masuk surga tanpa dihisab. Itu lebih cepat, lebih singkat. Ada yang dihisab, ditanya-tanya, diwawancarai. Ini uangmu dari mana? Kamu gunakan untuk apa? Ini yang halal dari mana? Ada yang begitu. Ada yang punya dosa, dia masuk neraka dulu. Ketika sudah bersih dosanya, akan masuk surga. Ini semua tadi dengan syarat dia adalah seorang muslim. Jadi begitu. Nah, tetapi ancaman tadi yang bahwasanya tidak akan masuk surga seseorang yang memutus tali silaturahmi, itu memang ancamannya berbunyi begitu, tidak akan masuk surga. Dan yang dimaksud adalah tidak masuk surga secara langsung, karena akan didahului siksaan. Nah, tetapi hal ini masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Kalau Allah mengampuni, misalkan ketika di akhir hidupnya dia bertaubat, kemudian berbuat baik, kemudian menyambung tali silaturahmi, kemudian Allah ampuni. Nah, ancaman itu sudah tidak berlaku karena dia sudah Allah ampuni dan dia nanti akan langsung masuk surga. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha."
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bagi seseorang yang menyekutukan Allah, yang berbuat syirik. Allah tidak akan ampuni. Tetapi apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah mengampuni dosa-dosa selain itu. Jadi ketika seseorang berbuat syirik, menyekutukan Allah, itu dosanya tidak diampuni. Tetapi dosa selain syirik seperti dosa tidak menyambung tali silaturahmi, dosa kadang membuka aurat, dosa apalagi tidak mengeluarkan zakat, dosa pernah mengambil buah milik tetangga. Nah, itu masih Allah akan ampuni. Yang Allah jelaskan Allah tidak akan ampuni adalah syirik. Maksudnya ketika dia berbuat syirik sampai meninggal dia belum bertaubat. Tetapi kalau dia memang pernah berbuat syirik, pernah menyekutukan Allah, pernah mungkin punya ritual dengan syaitan, dia harus menyajikan sesajen atau ritual tertentu. Dia pernah begitu. Tetapi kalau sebelum hidupnya dia bertaubat nasuha, kemudian meninggalkan hal itu, ya semoga insya Allah itu akan Allah ampuni. Yang dimaksud dengan tidak diampuni adalah yang sampai meninggal dia masih melakukan hal itu, masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masih di bawah yang tadi, yang tidak akan masuk surga itu masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan seseorang dari kesulitannya, maka Allah akan memudahkan dia nanti dari kesulitan-kesulitan di akhirat. Kemudian lanjutan hadisnya, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya nanti di akhirat. Sebenarnya berita tentang perzinaan, kemudian berita tentang ditangkapnya pelecehan seksual atau pelaku pemerkosaan dan sebagainya, itu sebenarnya tidak perlu disebarkan. Karena kadang itu bisa menjadi apa? Bagi yang punya hati, yang hatinya ada penyakitnya, bisa malah menjadi contoh atau bisa malah menimbulkan penasaran begitu. Dan hendaklah kita menutupi aib saudara kita ketika kita ingin nanti Allah tutupi aib kita di akhirat. Tadi sampai waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kemudian hadisnya yang selanjutnya, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba ketika seorang hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Makanya hikmah supaya kita diampuni oleh Allah adalah berbuat baik, kemudian memohonkan ampun saudara kita. Makanya ketika khutbah Jumat biasa imam khatib berdoa gimana? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah semua orang muslim laki-laki dan semua orang muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, dan orang mukmin laki-laki dan perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Nah, kalau kita mendoakan saudara-saudara kita begitu dalam keadaan ghaib, maksudnya tidak diketahui kalau kita mendoakan, maka malaikat akan mengatakan kepada kita walaka bimithlihi, dan untukmu
sama seperti yang engkau mintakan untuk orang itu. Misalkan saya mendoakan Mas Toro, itu yang pakai baju pink namanya Mas Toro, rumahnya Magelang itu. Misalkan saya mendoakan semoga Mas Toro dimudahkan rezekinya, kemudian semoga selalu sehat, kemudian semoga selamat dunia dan akhirat. Ketika saya mendoakan begitu dan Mas Toro tidak tahu kalau saya mendoakan, misalkan saya sholat malam, kemudian secara tidak sengaja, secara diam-diam mendoakan dan tidak diketahui oleh orang yang didoakan, maka malaikat mengatakan walaka bimithlihi, untukmu sama seperti yang engkau mintakan untuknya. Begitu. Makanya bisa kita praktekkan adalah, terima kasih Pak, bisa kita praktekkan, mintakanlah ampun kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, semua orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Semoga malaikat mendoakan kita. Tanya jawabnya 5 menit saja Pak ya. 5 menit saja. Isyaknya jam 7 Pak ya. Isyaknya jam 7. 7:06 Pak. Masih ada 5 menit lagi. Oke. Itu. Hadis yang ketiga, hadis dari Al-Mughirah bin Sa'id. Dari Al-Mughirah bin Sa'id an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum huquqal ummahat." Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada para ibu, wa wa'dal banat, dan mengharamkan atau melarang mengubur anak perempuan hidup-hidup, wa man'an wahad, dan sering menahan, maksudnya agak pelit, wahad, tetapi sering meminta-minta atau minta-minta, wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah membenci untuk kalian qila wa qala, sering ngomong dengan mengatakan jari ini dan belum pasti itu yang dikatakan benar atau enggak, tapi langsung disebar. Jari ini nganu, katanya anu. Wa kasratas su'al,